Di video ini gue akan memberitahu kalian fakta tentang finansial literasi yang ada di Indonesia. Kira-kira menurut kalian, literasi keuangan yang ada di Indonesia itu sudah besar ataukah masih kecil? Buat kamu yang penasaran, simak video ini sampai full. Nah, pasti kalian semua udah kepo kan, kira-kira berapa sih data-data yang gue temukan soal literasi keuangan yang ada pada Indonesia. Ternyata gue menemukan datanya sebagai berikut. Bahwa ternyata Indonesia itu sekarang, terakhir ya gue temukan datanya itu pada tahun 2019 sih. Gue belum menemukan data terbarunya juga. Cuman literasi keuangan kita meningkat ya. Sekarang sudah sekitar 38% I think ya. 30-an persen gitu ya. Jadi ini berdasarkan data yang gue temukan juga. Kalau kita bandingkan dengan 2016 ya, itu masih sekitar 26%-an. Jadi memang kita mengalami kenaikan pada literasi keuangan kita. Dan menurut gue itu adalah hal yang wajar karena kita melihat sekarang aplikasi keuangan juga udah mulai banyak, aplikasi investasi juga sudah mulai bermunculan. Tentunya ini bisa membantu para sobat investor pemula untuk mulai berinvestasi dulu ya. Nggak hanya investasi, tapi kan ada juga kayak financial planning, ada juga kan aplikasi seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu datanya. Dan data yang menariknya lagi adalah bahwa ternyata banyak ya orang yang lebih tahu soal finansial itu lari ke laki-laki ketimbang perempuan berdasarkan data yang gue temukan di sini. Ya, bahwa sekitar 40 sekian persen itu ada di laki-laki ya. Terus juga sisanya beda tipis itu perempuan gitu ya. Pengetahuan literasi finansial. Dan ini bakal shocking juga buat kalian. Tapi buat gue selaku content creator itu bukan hal yang shocking. Kenapa? Karena sebenarnya ini faktanya ya, bahwa orang yang menonton konten finansial gue rata-rata itu adalah laki-laki. Dan ada persentase sekitar 30 sekian persen itu adalah perempuan. Jadi sebenarnya yang lebih antusias itu lebih ke laki-laki ketimbang perempuan. Jadi data tersebut yang gue tadi temukan mungkin relate ya dengan data gue juga gitu. Bahwa orang yang lebih kepo itu sejauh ini adalah laki-laki. Mungkin ini bisa memicu ya para perempuan juga untuk bisa share ya pengetahuan mereka soal finansial ke teman-teman yang lain supaya data perempuan juga jangan kalah sama laki-laki. Seperti itu. Itu merupakan data yang menarik juga. Nah, di sini ya bahkan ya di akhir tahun 2021 gue menemukan data juga bahwa sebenarnya ya di Indonesia jumlah investor di pasar modal itu sudah 7,5 juta gitu. Wow, itu naik banget drastis ya. Kalau kalian lihat datanya di CNBC juga, itu ternyata sudah naik drastis itu sekitar 80-90% gitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Artinya apa? Artinya ini luar biasa banget dan ini good news buat Indonesia. Walaupun kalau kita lihat ya secara garis pendek ya, oh literasi keuangan Indonesia masih 30 sekian persen. Ini berdasarkan data 2019 ya. Oh, berarti masih kurang begitu oke nih. Ya, kalau kamu lihat dari satu angle gitu, ya oke. Tapi kalau kita lihat daripada angle progresnya, ternyata Indonesia itu sudah makin berkembang, guys. Dari tahun ke tahun. Artinya ada sesuatu perubahan ya, atau perbaikan gitu. Dan ini gue berharap akan terus continue. Kenapa? Karena dengan tingginya literasi keuangan kita, maka tentunya akan kita bisa lebih apa ya, mau dibilang lo kaya, ada yang kaya ada yang enggak, yang penting lo tuh masih berkecukupan gitu. That's the goal gitu, not to be rich tapi prosperity gitu. Ketika lo udah prosper kan, kebutuhan lo bisa terpenuhi, tentunya Indonesia sendiri akan naik gitu derajatnya karena akan lebih banyak orang yang bisa tercukupi kebutuhannya. Nah, itu caranya adalah dengan kalian share literasi soal finansial juga. Salah satunya adalah investasi. Dengan kalian investasi, kalian akan mengurangi beban-beban keuangan di kedepan hari. Ya, selagi kita punya rezeki atau apapun, kita bisa sisihin. Ya, kita mungkin bukan orang kaya raya dari awal, gitu. Tapi nggak masalah. Yang penting kita punya motivasi untuk nyisihin.
Tentunya biaya-biaya yang ke depan akan ada, itu akan lebih ringan guys, dengan adanya investasi. Ya kan, ketimbang lu bayar langsung, on the spot, belum tentu lo kuat. Tapi kalau lu dengan mulai investasi, itu akan meringankan biaya-biaya di depan hari. Jadi tunggu apa lagi? Sadarlah soal keuangan sedini mungkin juga. Lo mungkin belum kaya, sama kayak gue juga belum kaya guys. Tapi bagaimana cara kita bisa memperbaiki kehidupan ekonomi kita jauh lebih baik aja, ya, dengan hal kecil yang bisa saya sharing juga. Tentunya diharapkan bisa motivasi kalian untuk tetap ya mempelajari lebih dalam soal literasi keuangan, terutama mungkin mau mulai berinvestasi. Ya, semakin banyak lagi. 2021 7,5 juta. Mana kita tahu ternyata di 2022 di pasar modal itu bisa sampai 9 juta. Wow, kalau bisa begitu. Kamu dengan cara seperti itu, kamu bisa memajukan Indonesia. Jadi kamu nggak hanya ngomong doang, tapi kamu dengan menyebarkan informasi ini, kamu bisa membantu orang-orang yang ada di sekitar kalian untuk maju di kedepan hari. Ya, dengan mereka mau mulai langkah pertama mereka dengan mulai investasi. Nah, buat sobat investor semua yang ingin tahu soal aplikasi investasinya, edukasinya pun juga ada kok di playlist gua juga ada investor pemula, ada trial trading, ada semua itu lo bisa pelajari. Terus kalau kalian mau mulai investasi juga aplikasinya di kolom deskripsi di bawah ini juga bisa kalian. Ya, jadi sebenarnya udah mudah banget. Jadi tunggu apa lagi? Kalau kalian mau mulai, silakanlah mulai. Langkah pertama kamu lebih penting dibandingkan kamu tidak melakukan langkah sama sekali. Oke, sobat investor semua, bila mana kamu menilai konten ini sangat bermanfaat ya, dan kamu merasa bahwa ini pantas untuk di-share, please share aja ke sobat investor yang lain. Satu hal kecil yang kalian lakukan bisa berdampak luar biasa buat orang lain di kedepan hari. Bila mana kamu juga suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe, like, dan komen di video saya juga. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Terima kasih.